Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Jadi di sini saya akan selalu membagikan informasi seputar Pi Network dalam halnya mengedukasi ataupun informasi-informasi terbaru, terupdate tentunya seputar Pi Network dan perkembangannya apa saja yang terjadi. Tentunya akan saya informasikan kepada Anda semua sahabat pioner semua, oke? Dan tentu sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya, oke? Dan kita akan ke informasi yang pertama di sini, yang mana seperti yang kalian lihat di sini ya, dari Pi on News TV ya. Jadi keterangannya, Mall Upland rumah Hangzhou Paiyou ya dibuka hari ini. Konsensus global 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar. Dan Anda mengatakan ini halu. Saya jelaskan sekali lagi ya. Secara konsep, kalau misal Pi ke depan dihargai dengan konsensus 314.159 US dollar ini, tentunya bukan menjadi suatu cryptocurrency biasa, yaitu akan menjadi maksudnya mata uang digital ya. Mata uang digital untuk seluruh masyarakat di dunia tentunya ya. Itulah yang dimaksudkan konsensus ini untuk diterapkan ke harga ataupun nilai Pi di saat open mainnet ke depan ya. Kita tidak perlu menukarkan Pi ke uang fiat tentunya, dan kita bisa mendapatkannya dengan kita membelinya. Atau kita ingin menjadikan uang fiat, kita bisa menukarnya menjadi uang fiat tentunya. Tapi dalam hal ini saya perjelas kembali kepada kalian, Pi itu akan menjadi mata uang digital di seluruh dunia ya. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, tentu akan menjadi perubahan yang pesat, dan perubahan ini akan benar-benar terjadi ke depannya. Yang mana revolusi web 3.0 udah mendunia sekali ya, yang mana dari komunitas terbesarnya Pi Network di dunia, dari China maupun juga merambat ke negara-negara lainnya, termasuk juga di Indonesia, negara kita tercinta ya. Ini tidak bisa diungkiri dan tidak bisa kita hentikan lagi. Terkait inilah yang akan terjadi ke depannya. Walaupun sekarang gitu ya, masih dalam proses pengembangan untuk menuju ke open mainnet. Namun sudah jelas ini di fase enclosed mainnet, penentuan nilai ataupun pembentukan nilai Pi untuk penerapannya di open mainnet ke depan ya. Jadi sangat jelas. Secara simpelnya aja sih saya jelaskan di sini, bahwa orang Cina itu apakah orang-orang yang bodoh semua? Mengapa mereka meyakini dan ingin menyepakati gitu ya terkait konsensus ataupun harga Pi seharga 314.000 sekian US dollar ini, dikarenakan mereka tahu sistem teknologi ataupun juga web 3.0 ini ya. Teknologi web 3.0 ini mereka tahu dan memahami betul apa arti dan makna dari web 3.0 ini ya. Dan mereka memperjelas sebuah maknanya dengan menyatakan nilai Pi pantas di harga 314.159 US dollar. Itulah yang melekat sekali dengan web 3.0 yang memang proyek besar ini, Pi Network, yang mana harganya memang tidak main-main ke depannya ya, karena akan sangat-sangat tinggi. Ini berdasar dari yang sudah terjadi saat ini, yang mana Pak Dr. Nicholas Koukalish sendiri ya sudah menyatakan bahwa Picoin itu tergantung para perintis menentukan nilainya. Mengapa beliau mengatakan demikian? Ya seperti yang saya jelaskan berikut sebelumnya tadi gitu ya, maksud saya bahwa Picoin ini akan menjadi mata uang digital dunia ya, yang tentunya tidak usah dipiatkan, kita sudah bisa melakukan barter ke platform yang tersedia oleh
proyek Pi Network ini sendiri tentunya. Dan ke depan akan segera dibuatkan bank Pi Network ya. Itu sudah ada kabarnya tentunya. Dan bagi yang menyanyiakan Picoin-nya ya, yang mana sekarang ini menjualnya dengan harga murah, dipastikan akan sangat-sangat menyesal ke depannya. Kalian pernahkah dibully dan dinyinyiri bahwa Picoin scam, bahwa Picoin itu rendah, tak ada nilainya, daripada nggak laku mending sayang beli? Ingatkah dan pernahkah kalian mendengar kata-kata itu ataupun sebuah chat ya, sebuah SMS yang mengabarkan ke kalian seperti itu? Sini saya perjelas ya. Itu adalah orang-orang yang tentu melirik Picoin, tentu ingin memiliki Picoin sebanyak-banyaknya ya. Itu adalah kaum nyinyir yang sekarang menjelma menjadi para pengepul ya. Seperti halnya moderator kita Dipa Bungo ataupun Mary Snap ya, yang mana mereka juga satu kelompok dengan kaum nyinyir ini, memperdayai ya, menipu semua para pionas yang awam untuk menjual koinnya kepada mereka dengan harga murah tentunya. Sangat disayangkan hal ini terjadi ya, karena Pi Network sendiri sudah dijelaskan oleh pihak core team bahwa kegunaannya untuk menyelamatkan perekonomian dunia ya, untuk membangun perekonomian yang sebelumnya hilang di tangan orang-orang biasa ya, yang seharusnya orang biasa juga menikmatinya, namun banyak orang-orang kaya yang selalu mendapatkannya. Dan sekarang Pi Network hadir untuk menormalkan itu semua tentunya, yang mana para pionos ataupun orang-orang biasa di kalangan masyarakat di seluruh dunia bisa merasakan bagaimana mempunyai keuangan yang sangat banyak ke depannya. Dengan adanya Pi Network ini adalah peluang besar untuk Anda semua ya. Jadi siapapun yang menyanyiakannya untuk saat ini sudah dipastikan akan sangat-sangat menyesal, dan tentu ke depannya akan benar-benar serius untuk melakukan berbagai cara agar bisa mendapatkan Pi Network ya, ataupun Picoin gitu ya. Kita ke informasi selanjutnya di sini dari Pion News TV, yang mana keterangannya pertemuan pertukaran offline ya, klub di Jiaqing Zhejiang lah ya. Mohon maaf kalau saya salah dalam membacakannya. Konsensus global sama dengan 1 Pi 314.100, maksudnya 314.259 US dollar ya. Ini agak naik lagi ya dari konsensus yang disepakati di China, dan ini adalah sebuah video sebenarnya, namun saya ambil screenshotannya aja. Untuk informasi lebih lanjut nanti saya jelaskan ya kepada kalian tentunya. Dan pada intinya Pi Network itu sangat-sangat berharga, dan bagi kalian yang sekarang masih skeptis ya mengenai Pi Network, sudahlah ya. Sudah sering saya informasikan dan saya perjelas apa ini Pi Network, masih saja bersikeras tidak menerimanya. Itu hak dan urusan kalian masing-masing ya. Namun untuk saya pribadi, saya akan terus menjalani ini semua dengan selalu klik mining, dan tentu saya akan tetap sabar menunggu open mainnya tiba ke depannya. Tentu di dalam Pi Network ini tidak ada paksaan untuk Anda bergabung atau tidak ya. Di sini netral aja. Kalau Anda keberatan dan selalu mengeluh, dan akibatnya membuat Anda menyinyiri ke para pionas semua di Pi Network ini ya, itu kan sebuah hal yang tidak baik ya, meremehkan ataupun menghina ya. Tentu pionas itu adalah sesama warga negara Indonesia sendiri ya, seperti halnya sekarang yang terjadi. Kita sama warga negara Indonesia, dan saling membuli, saling menyinyiri itu adalah suatu hal yang tidak baik ya. Dan itu semua terjadi akibat keluhan ataupun ambisi yang tinggi di masa depan ya. Itulah yang terjadi saat ini akibat keluhan karena proyek ini masih agak lama,
dan juga ambisi yang menggebu-gebu untuk masa depan dan akhirnya dia tamak. Tentu kalian memahami hal ini. Jadi kita sebagai piones yang slow lah ya, kita perlu mengetahui dan memahami ini dengan menganggapnya hal yang biasa tentunya. Hal yang biasa terjadi, yang mana di suatu proyek apapun, di suatu hal apapun, tentu hal yang lumrah kalau ada yang namanya pembulian ya, pencaci makian, itu hal yang lumrah. Tentu orang-orang sukses itu memerlukan dorongan ya, dan dorongannya itu adalah yaitu tadi, tidak semulus yang seperti yang kita harapkan dan kita pikirkan di masa depan. Karena di waktu perjalanan ini kita akan terus merasakan bulian dan tentu nyinyiran yang ditumpahkan ataupun diarahkan ke kita para piones semua ya, maupun dari kaum yang sebagai kaum nyinyir ya, ataupun juga kaum nyinyir yang juga menambang di aplikasi Pi Network, yang tentu sekarang kalian tahu menjadi para pengepul semua tentunya ya. Ataupun juga kalian tahu seperti yang kemarin saya informasikan terkait moderator kita yang juga menyinyiri koin Pi, mengatakan Pi koin ini sangat rendah serendah-rendahnya. Bahkan mereka dari Dipa Bungo ya membuli pihak core team ya, padahal dia sebagai moderator dan juga penambang di Pi Network ya. Jadi kita sama-sama memahami terkait apa yang terjadi di kalangan para piones ataupun di proyek Pi Network ini. Kita hanya perlu bersabar saja menunggu suatu open mainnet ke depannya, yaitu kita ikuti terus aja perkembangannya, dan saya akan terus menginformasikan update dan informasi-informasi terkait Pi Network tiap harinya kepada kalian, agar kalian tidak ketinggalan apapun dalam hal-hal penting lainnya terkait Pi Network ya. Jadi asal kalian tahu ya, di dunia ini hal yang besar terjadi itu diawali dari mimpi. Tanpa mimpi dan harapan, hal-hal besar di dunia ini tidak akan terjadi sama sekali. Bayangkan, jikalau kalian hanya diam dan tidak punya harapan di masa depan, apa yang terjadi ya? Tidak akan ada masa depan, tidak akan ada hal-hal besar yang terjadi. Karena semua kesuksesan itu berawal dari mimpi, ya. Dan oke, kita ke informasi lainnya di sini. Yang mana ini ada informasi dibagikan ya oleh Bu siapa ya, yang agak lupa saya. Oleh Bu yang tinggal di Korea ya, maksud saya di China gitu ya. Aduh, agak blank nih saya nih menjelaskannya. Namun secara poin pentingnya di sini ya, hal penting yang akan dibahas di sini, Bu Berli gitu ya, maksud saya Bu Berli yang membagikan ini. Jadi keterangannya di sini yaitu dokter bertemu di Universitas Stanford dan ternyata benar Pi akan meledak kali ini. Apa yang dimaksudkan Pi akan meledak kali ini ya? Apakah nilainya ataupun apanya gitu ke depannya? Tentu masih dirahasiakan di sini. Dan selalu nantikan informasi-informasi dan kabar gembira selanjutnya terkait Pi Network tentunya, yang mana saya akan terus menginformasikan dan mengupdate informasi terbaru seputar Pi Network ya. Jadi bersabar saja, kalian selalu ikuti dan jangan lupa selalu berlangganan di channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Dan tidak ada hal yang lain dan tidak bukan yang akan saya sampaikan, yaitu jaga Pi coin kalian ya, tahan aja dulu, hold aja dulu ya, tunggu open mainnya tiba. Itu keputusan yang bijak untuk saat ini ya. Bersabar saja dan jangan terlalu bernafsu, karena akibat nafsu Anda itulah yang dimanfaatkan oleh para pengepul saat ini. Terlalu berlebihan
berkeinginan ingin mempunyai barang mewah, akhirnya Anda kena tipu oleh para pengepul ya, yang mana Anda menjual misal 100 koin sekarang, namun para pengepul berkali-kali lipat keuntungannya mendapatkannya di open mainnet ke depan. Bahkan mereka bisa membeli lebih dari yang Anda beli kepada mereka saat ini. Oke? Dan oke sih, penjelasan kali ini terkait Pi Network ya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.